kuasa, yes, yes, yes. Kami guru-guru sekolah minggu pada pagi hari ini siap melayani adik-adik dalam ibadah online. Adik-adik yang terkasih, pada saat ini yang melayani guru-guru di Kaki Sama Immanuel Tabanan. Adik-adik yang sekasih dalam Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Hatiku Senang. Adik-adik, kita tetap berdiri, kita masuk di dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak sekolah minggu pada saat ini, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan, di mana Tuhan Yesus telah menjaga, melindungi, menyertai kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Oleh sebab itu kami undang kuasa Roh Kudus-Mu. Mari Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami sehingga kami anak-anak-Mu boleh mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, masih semangat? Semangat? Semangat ya? Ya, kita semangat ya karena kita menyambut kelahiran Tuhan kita, Raja kita. Kita akan menyanyikan satu pujian lagi yang menceritakan bagaimana Tuhan Yesus kita lahir. Apa nama pujiannya, Kak? Padang rumput yang sunyi. Malaikat bersorak
adik-adik, ya bahagia bisa bertemu dengan kalian dimanapun saat ini berada. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita akan mempersiapkan diri dengan kita berdoa. Ya, baik, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami anak-anak sekolah minggu, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus ada bersama dengan kami, memberkati kami dan memberi kami hikmat untuk boleh mengerti tentang firman-Mu hari ini. Biarlah kami semua boleh menjadi alat di tangan Tuhan setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami, karena kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang disiapkan untuk kita hari ini dari Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 20. Ya, Kak Jangu akan membacakan bagi kita semua. Silakan perhatikan di videonya. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah baca firman Tuhan tentang para gembala yang pertama kali menerima kabar tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kalian tahu bagaimana suara gembala kambing dan domba? Ada yang bilang, "Mbe, mbe." Itu suara kambing dan domba. Tapi kalau gembalanya suaranya gimana? Bebas ya. Ada yang sweet-sweet. Nah, ada yang seperti itu. Dan lain sebagainya. Oke, Kak Jango memiliki gambar-gambar tentang gembala dengan domba-dombanya, di mana mereka hidup di padang luas, di tempat yang sekitarnya ditumbuhi rerumputan.
Mereka menggembalakan hewan peliharaannya di tempat terbuka. Mereka kepanasan karena terik matahari. Pada malam hari tidak jarang mereka kedinginan. Biasanya mereka membakar ranting-ranting pohon, membakar seperti api unggun untuk menghangatkan tubuh mereka. Mereka tidur beralaskan rumput dan beratapkan langit. Banyak di antara mereka tidak bisa bersekolah karena harus menggembalakan dombanya jauh dari rumah. Tubuh mereka bau karena harus menggendong domba-domba kecil yang tertinggal dari kawanannya. Itulah sekelumit gambaran tentang gembala. Keadaan mereka pun miskin, banyak kekurangannya. Tetapi suatu ketika Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan berita yang sangat luar biasa kepada para gembala yang sedang beristirahat pada saat itu di padang rumput. Allah yang Maha Mulia berkenan memakai para gembala yang pekerjaannya sangat hina, kotor, bau, miskin dan rendah di mata masyarakat, mau dipakai untuk menyaksikan kabar gembira tentang kelahiran Putra Allah, yaitu Yesus Kristus, kepada seluruh bangsa. Tiba-tiba, malaikat yang tubuhnya bersinar terang menemui mereka, membuat para gembala terkejut, ketakutan. Tentu tubuh mereka saat itu gemetaran. Kemungkinan mereka berkata, "Ampun, ampun, jangan ganggu kami, jangan ganggu kami." Malaikat berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Karena malaikat berkata dengan kata-kata yang lembut, sehingga mereka tidak menjadi takut lagi, dan mereka mendengarkan dengan baik kata-kata dari malaikat tersebut. Bala tentara sorga, para malaikat pun turut gembira mendengar berita kesukaan, dan mereka memuji kebesaran Allah. Adik-adik, yang perlu kita perhatikan, setelah mendengar perkataan malaikat, para gembala segera memutuskan untuk membuktikan berita yang telah mereka dengar dari malaikat. Mereka bergegas ke Betlehem, bertemu bayi Yesus bersama Maria ibunya dan Bapak Yusuf di dalam kandang domba, persis seperti yang dikatakan malaikat kepada mereka. Setelah melihat kebenaran tentang berita kelahiran Yesus tersebut, lalu mereka menceritakan kepada setiap orang yang mereka temui bahwa telah lahir di kandang domba bayi Yesus, Sang Juru Selamat, di kota Betlehem. Bayi Yesus dibaringkan dalam palungan dan diselimuti kain lampin. Adik-adik tahu palungan? Palungan itu adalah tempat minum atau tempat makanan dari hewan-hewan. Ya, dari para domba-domba itu, tempat makannya atau tempat minumnya. Itulah yang namanya palungan. Sungguh luar biasa bahwa Allah yang Maha Mulia berkenan memakai orang-orang yang sederhana seperti gembala-gembala sebagai alat pemberita kabar tentang kelahiran Tuhan Yesus. Allah tentu juga berkenan memakai adik-adik, guru-guru, remaja, orang tua sebagai pembawa berita tentang kelahiran Tuhan Yesus, juga tentang perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib dan luar biasa. Banyak mujizat yang dilakukan
untuk kebaikan umat manusia. Allah mau menyelamatkan umat manusia melalui Putra Tunggalnya, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus tentu melihat respon dan tindakan kita setelah mendengar tentang kabar kesukaan, berita Injil. Kita segera bertindak, meringankan kaki dan tangan, hati dan jiwa kita untuk menjadi alat yang dipakai Allah menyampaikan kabar kesukaan ini kepada orang-orang yang ada di mana? Di sekitar kita. Janganlah kita menunda-nunda waktu. Ketika kita dipakai Allah, tentu Allah juga memperlengkapi kita dengan segala sesuatu yang diperlukan. Kita sudah dibekali dengan talenta yang luar biasa. Pakailah itu. Kita sudah dibekali dengan firman Tuhan dalam Alkitab. Pakailah itu sebagai senjata dan perisai kita. Bila ada tantangan, jangan takut. Hadapi semua tantangan. Minta tolong kepada Tuhan Yesus lewat doa-doa kita. Tuhan Yesus selalu menyendengkan telinga pengasihannya untuk mendengar doa kita dan mengabulkan sesuai dengan kasih setianya dan tepat pada waktunya. Saat kalian belajar, minta agar Tuhan Yesus memakai kalian sebagai alatnya. Walaupun kalian masih duduk di bangku sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama atau SMP, Tuhan tentu berkarya dengan cara yang luar biasa. Ya, demikianlah yang bisa Kak Jango sampaikan kepada kalian tentang firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang kelahirannya kita rayakan saat ini juga lahir di hati kita dan menjadi Raja Damai serta penolong dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, itu adik-adik. Tadi kita sudah belajar tentang firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi rema, menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Kita hidup sederhana, bagaikan seorang gembala yang hidup sederhana, namun dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar kesukaan bagi seluruh dunia. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat, tapi sebelumnya mari kita menyambut dengan pujian. Gita surga bergema. Bangsa-bangsa bangkit
yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kami akan naikkan doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami panggil dan Bapa yang kami kenal dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pagi ini kami anak-anak-Mu datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami menaikkan syukur dan banyak terima kasih kami kepadamu. Tuhan Yesus, apa yang kami dengar tentang Engkau Tuhan, firman-Mu, kami mohon Tuhan-Mu jamah hati kami. Berkati hati kami, pikiran kami, supaya apa yang kami dengar di dalam firman-Mu, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hidup dan kehidupan kami semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih. Teristimewa kami mau berdoa bagi anak-anak kami sekolah minggu. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati mereka di dalam pergaulan mereka setiap hari. Supaya mereka selalu mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Inilah doa sembahyang kami. Kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan doa kami ini ke hadapan Bapa di surga. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita nyanyikan satu lagu. Hai dunia, gembiralah. Adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, ini kami anak-anak-Mu sudah mengumpulkan persembahan untuk sekolah minggu dan pelayanan-Mu di tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan dan bisa untuk membangun kerajaan Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita telah melaksanakan ibadah kita. Sekarang sebelum mengakhiri ibadah, mari kita menyanyikan sebuah pujian lagi. Nah, kakak minta adik-adik semua, ayo berdiri. Kita berdiri dan kita menyanyikan sebuah pujian, yaitu Lonceng Natal. Christmas bagi dunia.
kita bersama-sama berdoa. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih banyak Tuhan untuk penyertaan-Mu, di mana Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami dalam kami melakukan ibadah hari ini. Terima kasih untuk puji-pujian, terima kasih untuk doa-doa dan harapan yang boleh kami naikkan semua. Biarlah Roh Kudus menyempurnakannya bagi kami. Dan akhirnya kami menyiapkan hati kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati seluruh anak-anak sekolah minggu GKPB dan guru-guru sekolah minggu beserta orang tua dimanapun mereka berada, dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Kita jumpa lagi dalam kesempatan yang akan datang. Shalom.